Selamat pagi dan selamat datang di Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, Majalengka ya. Jadi ini adalah bandara barunya Jawa Barat yang pertanggal 29 Oktober hampir semua penerbangan dari Hussein Sastranegara di Kota Bandung dipindahkan ke bandara ini operasionalnya ya. Dan pertama kali menginjakkan kaki di Bandara Kertajati ini ya, saya disambut suasana yang cukup sepi, cukup lengang ya, di tempat drop off. Bandaranya nampak besar ya, di tengah hamparan daerah yang lapang banget ya, tapi masih sepi. Dan hari ini ya, sekitar sebulan setelah perpindahan operasional penerbangan dari Hussein Sastranegara, saya baru berkesempatan untuk mencoba terbang dari Bandara Kertajati dengan destinasi penerbangan hari ini adalah ke Denpasar, Bali ya. Hari ini kita akan terbang menuju ke Bali dengan maskapai Citylink Indonesia. Sebelum nanti kita terbang, saya pengen lihat-lihat dulu ya suasana, situasi, dan kayak apa sih bandara barunya Jawa Barat ini. Yuk! Jadi masuk ke dalam bandara, kita akan disambut satu hall besar. Di sini terdapat area pelaporan ya. Di sana ada counter A, deretan counter A. Kemudian ini ada titik informasi. Di sebelah sana tadi ada counter B1 dan B2 ya. Untuk Citylink tadi dilayani melalui counter B2. Dan di dalam hall ini juga kita bisa melihat ada spot-spot yang dikondisikan seperti area-area di bawah pepohonan ya. Jadi di pohon sebelah sana itu kayak dikondisikan sebagai ruang tunggu ya, dengan adanya kursi-kursi. Dan di pohon-pohon yang lain ini dikondisikan sebagai tempat mungkin penjualan atau promosi produk UMKM dan sebagainya ya. Seperti ini. Dan seperti biasa ya, setiba di bandara saya skip pelaporan melalui counter di bandara karena saya semalam atau kemarin ya, lupa, sudah melaksanakan web check-in ya. Untuk penerbangan Citylink Indonesia, kalau nggak salah fasilitas web check-in itu dimulai sejak pembelian tiket ya. Jadi saya sudah melakukan web check-in, mengamankan window seat. Dan terlebih karena saya cuman bepergian praktis ya, dengan satu backpack, satu sling bag yang nggak bawa koper besar gitu ya. Nggak perlu ikut ngantri ya, ngantri untuk check-in ataupun ngantri untuk baggage drop. Itu senangnya bepergian praktis seperti itu sih, menghemat waktu ya. Ini ngomong-ngomong, security check-nya ke arah mana nih? Jadi dari hall atas tadi ya, hall yang ada counter pelaporannya, kita diarahkan turun dengan eskalator ya, menuju ke security check-nya di bawah sini ternyata. Saya sudah menyelesaikan security check ya, sudah dinyatakan layak untuk terbang. Dan saat ini saya berada di ruang tunggu keberangkatan ya. Untuk penerbangan Citylink hari ini ke Denpasar, ini akan dilayani melalui gate 4. Dan untuk penerbangan Citylink sendiri, dari Kertajati ini kalau nggak salah baru ada rute ke Denpasar dan ke Balikpapan ya. Kemudian tadi ceritanya saya kan berangkat dari kota Cirebon. Saya itu bingung ya awalnya akses menuju ke Bandara Kertajati ini bakalan naik apa gitu kan. Kemarin sempat lihat dan baca pemberitaan di media, itu ada layanan Damri ya dari Terminal Harjamukti. Tapi pas saya iseng pengen nanya jadwal ke kontak senternya Damri, ternyata
katanya belum ada jadwal dari Cirebon ke Kertajati, adanya yang dari Bandung. Terus bingung lagi kan, udah terlanjur di Cirebon dan harus ke Bandara Kertajati kan, akhirnya browsing-browsing lagi, ketemulah satu shuttle ya yang khusus melayani ke Bandara Kertajati. Tadi saya meninggalkan kota Cirebon tepat jam 9.30, kemudian masuk lewat gerbang tol Plumbon 1, menyusuri jalan tol Cipali ya, dan sukses menapakkan kaki pertama kali di Bandara Kertajati ini sekitar pukul 10 lebih 10. Jadi estimasi perjalanan dari kota Cirebon ke bandara ya kalau lancar itu sekitar 40 menit sampai 1 jam. Jadi kalau di Kertajati ini announcement-nya trilingual ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Sunda. Kalau di Jogja itu kan bedanya bahasa Jawa ya, di sini pakai bahasa Sunda. Jadi ini Re, tak kasih lihat view dari ruang tunggu ya. View-nya ini benar-benar terbatas. Jadi dari ruang tunggu kita menghadap ke arah apron, sedangkan runway-nya itu ada di arah sana. Jadi kita cuma bisa melihat ke arah apron. Itu pun nih banyak motif-motif ya di kacanya, jadi aduh, sebenarnya bisa agak maju saya mengintip, tapi masih kehalang juga ya sama akses pejalan kaki seperti ini. Tuh kelihatan ada buntut Super Airjet-nya. Semoga nanti masih bisa lihat lah ya sedikit di ruangan situ tuh. Pulau Dewata Bali nampaknya nggak pernah absen dari daftar destinasi wisata favorit. Udah bolak-balik ke sana pun rasanya masih aja pengen healing ke Bali ya kan? Udah gitu emang lagi BM banget, pengen jadi anak pantai dan makan ayam betutu langsung di Bali. Terbang ke Bali kali ini saya percayakan pada maskapai Citylink Indonesia. Maskapai dengan penerbangan berbiaya rendah ini berada dalam naungan nama besar Garuda Indonesia. Selain pembelian kursi, maskapai ini juga menawarkan aneka kuliner selama penerbangan. Tiket penerbangan ke Bali ini saya beli pakai aplikasi tiket.com. Selain harganya termurah, kita bisa dapetin berbagai informasi seperti pilihan maskapai dan jadwal terbangnya. Aplikasi tiket.com udah yang paling pas deh buat kamu yang banyak mau buat rencana liburanmu. Gunakan kode promo Risang Flight untuk penerbangan domestik dan kode promo Risang Fly untuk penerbangan internasional untuk dapetin diskon hingga Rp300.000. Dan ada juga diskon spesial untuk pengguna baru tiket.com. Jadi, jangan lupa masukin kode promonya sebelum melakukan pembayaran ya. Batal terbang atau plan liburan kamu berubah? Nggak usah khawatir, ada fitur 100% refund untuk penerbangan domestik, dijamin bakal lebih aman. Syarat dan ketentuan yang berlaku serta info lengkapnya bisa dibaca di kolom deskripsi. Ayo wujudkan BM liburan kalian di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Pesawat Citylink Indonesia yang datang dari arah Denpasar baru saja mendarat ya sekitar jam 12 siang di Kertajati, dan nampaknya ini adalah pesawat yang sama yang akan membawa saya menuju ke Denpasar, Bali. Sedikit informasi yang mengenai Bandara Kertajati. Jadi pemindahan penerbangan komersil dengan pesawat jet dari Hussein Sastra Negara ke Kertajati dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2023 ya.
Jadi Bandara Hussein saat ini melayani penerbangan komersil dengan pesawat propeller atau baling-baling dan kayaknya penerbangan angkatan udara ya. Jadi perpindahan ini sama sebenarnya kayak waktu perpindahan penerbangan dari Adi Sucipto ke YIA ya. Semua penerbangan bermesin jet pindah ke YIA, terus Adi Sucipto melayani penerbangan dengan pesawat propeller dan untuk aktivitas TNI Angkatan Udara. YIA sekarang sudah ramai. Terus kalau membandingkan dengan Kertajati sayangnya masih belum ramai ya karena baru sebulan pindahnya. Pesawat atau penerbangan juga belum banyak. Kemudian kalau di YIA ada kereta bandara, di Kertajati ini nggak ada akses kereta api ya. Jadi bisa diakses melalui tol Cipali untungnya ya. Ya semoga kita berharap nantinya ke depannya Bandara Kertajati semakin ramai, banyak penerbangan yang dilayani juga melalui Kertajati. Pesawatnya sudah ada, kayaknya tunggu proses turun penumpang, nanti abis ini kita segera boarding. Semoga penerbangannya on time. Sekarang jam 12.15 ya. 5 menit lebih awal dari boarding time yang tertera di boarding pass dan itu dia pesawat Citylink-nya sudah terhubung dengan Garbarata ya. Menuju ke dalam pesawat, kita hari ini terbang bersama PKGQT. PKGQT, bye-bye ya. Halo Kak. Selamat datang. Warnanya Citylink banget ya, hitam. Ini area green zone ya di depan sini ya. Menuju ke kursi 22 Alpha. So, saat ini saya sudah berada di dalam pesawat Citylink Indonesia. Ini adalah armada Airbus A320 seri 200 dengan nomor penerbangan GG825. Aduh, ada kapten pilotnya. Apalah, ngomong apa jadi bingung nih, kacau gara-gara ada announcement. Jadi hari ini saya naik pesawat Airbus A320 seri 200 dengan kode registrasi PKGQT. Pesawat ini tahun ini berusia 7 tahun ya, delivery ke Indonesianya di kisaran 2016 ya. Kalau melihat histori operatornya, memang sejak awal pesawat ini dioperasikan oleh Citylink Indonesia. Kayaknya pesawat Citylink Indonesia ini masih lumayan muda-muda ya hitungannya. Dan masih baru-baru lah dipakainya pertama kali memang oleh Citylink Indonesia. Jadi penerbangan Citylink Indonesia ini adalah penerbangan low cost. Citylink melayani kelas layanan ekonomi. Kalau nggak salah Airbus ini kapasitasnya 180 penumpang ya, dengan pengaturan kursinya 33. Saya duduk di nomor 22 Alpha, dapat jendela yang bening, cakep banget ya. Lihat pemandangannya juga bakalan leluasa. Kita akan terbang selama 1,5 jam dengan ketinggian 35.000 kaki kalau nggak salah tadi ya. Gitu deh, yuk mari kita terbang ke Bali. Jadi kira-kira ini adalah posisi duduk di Citylink Indonesia. Ruang kakinya ya ekonomi seperti ini sih. Masih belum sampai nyentuh kursi depan. Di sini nggak ada sumber hiburan. Ini ada meja lipat seperti biasa. Di kantung kursinya kita bisa menemukan doa perjalanan, kartu doa, dan safety instruction Airbus A320. Habis. Nah, sulit ya gitu. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Rani, your senior flight attendant on this flight. We are now ready to depart. Please fasten your seatbelt, adjust your seat back into upright position, and lock your table securely. Thank you and have a pleasant flight with Citylink Indonesia, Indonesia-based low-cost airlines by Skytrax.
Penerbangan sipil kami akan memperagakan cara penggunaan otot keselamatan penerbangan dan prosedur dalam keadaan darurat. Ladies and gentlemen, in accordance with the Film Safety Regulation, we are going to demonstrate the safety equipment emergency procedures. Pesawat ini memiliki 4 pintu darurat yang dilengkapi dengan lampu luncur 2 di kabin bagian depan dan 2 di kabin bagian belakang, kiri, dan kanan. 4 jendela darurat yang dilengkapi dengan lampu luncur di kabin bagian tengah, 2 di sisi kiri dan 2 di sisi kanan. Mohon luangkan waktu sejenak untuk mencari lokasi pintu keluar terdekat. Baju pelampung ada di bawah kursi Anda dan hanya dipakai saat pendaratan darurat di air. Dimohon untuk tidak dipindahkan dari tempatnya dalam keadaan normal. Attendants, take up position. Ladies and gentlemen, the person seat belts and is off now, but recommended to keep your seat belt fastened well seated. Entering flight is prohibited. For information on lavatories and take with the oxygen system. If the center of cabin press up as using the lavatory, should the total seat fasten the seat belt and the answer Thomas. Thank you. Saat ini pesawat Citylink Indonesia sedang menjelajah di ketinggian ya. Dan sebagai informasi juga, jadi penerbangan Citylink Indonesia ini adalah penerbangan low cost, berbiaya rendah. Jadi selama penerbangan kita tidak mendapatkan fasilitas in-flight entertainment maupun in-flight meals ya. Tapi nggak usah khawatir kalau lapar atau haus, karena di penerbangan Citylink Indonesia ini kita bisa jajan ya. Ada makanan dan minuman yang nanti akan ditawarkan oleh pramugari. Kira-kira pengen jajan apa ya? Biasanya kalau naik Citylink itu saya suka beli cuanki ya, tapi nggak tahu nih hari ini ada cuanki atau enggak ya. Jadi di hadapan saya saat ini sudah ada 1 gelas teh, dan ini adalah cuanki express. Ini kayaknya jadi jajanan favorit saya setiap kali terbang dengan Citylink Indonesia ya. Dan beruntungnya juga ada pilihan minuman teh, jadi kita bisa upacara minum teh di penerbangan. Kalau ini air mineral, ini saya dapatkan karena saya istilahnya membeli kursi ya, memilih kursi. Jadi saya mendapatkan benefit untuk free air mineral kemasan kecil ya, botol kecil. Wah, kangen banget ya, udah lumayan lama nggak naik Citylink, ketemu cuan gini, lezat banget.
Dan satu lagi yang nggak boleh ketinggalan, mari kita budidayakan upacara minum teh dalam setiap perjalanan naik pesawat, juga bisa upacara minum teh. Mari ngeteh. Wah, habis makan cuanki pedas, tambah teh panas, langsung semangat. Jadi buat arek-arek yang berencana melakukan penerbangan, utamanya dari Kertajati ke Denpasar, bisa naik Citylink Indonesia ya. Jadi Citylink Indonesia menjadwalkan satu penerbangan yang melayani rute Kertajati Denpasar, dilayani dengan nomor penerbangan GG825. Jadwal keberangkatan dari Kertajatinya jam 12.50. Kemudian estimasi ketibaan di Denpasarnya jam 15.30 waktu setempat ya. Kayaknya hanya ada satu jadwal penerbangan aja ya dari Kertajati ke Denpasar dengan Citylink Indonesia. Nampaknya Citylink Indonesia saat ini sudah mulai menuruni ketinggian ya. Dan satu tips sebelum kalian terbang dengan Citylink, jadi kalau soal makanan minuman gak usah khawatir ya, karena meskipun tidak ada in-flight meals gratis, kita bisa jajan di penerbangan. Tapi kalau hiburan, ini memang gak ada sama sekali, baik itu berupa layar audio video maupun aplikasi yang bisa diinstal di handphone. Jadi sebelum terbang mungkin arek-arek bisa menyimpan media hiburan seperti musik atau film ya. Jadi nanti bisa ditonton di gadget masing-masing. Itu boleh selama gadgetnya diatur ke dalam mode terbang, biar gak jenuh sih. Tapi kalau penerbangannya singkat ya gak perlu juga, gak apa-apa. Yang saat ini nampak, ini adalah ujung paling timur Pulau Jawa dan ujung paling barat Pulau Bali ya. Pemandangannya cakep banget ya, pas cerah banget gini. Bapak dan Ibu yang terhormat, beberapa saat lagi kita akan mendarat di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, Bali. The local time now is 3 p.m. The content in Denpasar is 1 hour ahead of Majalengka. Landing position.
Kita baru saja mendarat di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai dan selamat datang di Denpasar, Bali. Silakan tetap duduk. Sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk maman dipadamkan. Secantik mawar sarung lagi, biarkan tumbuh harum mewangi. Para penumpang yang baik hati, jangan lupa naik Citylink lagi. Terima kasih telah terbang bersama Citylink Indonesia, maskapai berhemat terbaik di Indonesia versi Skytrax. Makasih banyak. Oke, akhirnya pesawat Citylink Indonesia sudah mendarat di Denpasar, Bali ya. Kalau nggak salah lebih awal 12 menit dari jadwal yang tertera, dan dari Denpasar lagi, dari Igusti Ngurah Rai International Airport, saya mau jalan-jalan, mau main. Terutama emang lagi BM banget, pengen makan ayam betutu langsung di Pulau Bali. Iseng banget ya terbang demi ayam betutu. Ayo kita cari ayam betutu ya. Dari bandara mau ke arah keluar bandara, seperti biasa yang menggunakan moda transportasi kesayangan. Nanti tinggal ikuti arus penumpang aja. Cari di sini ada bus antar terminal. Nanti kita bakalan naik Trans Metro Dewata ya, nunggu bisnya datang. Ini kedatangannya banyak pol. Nah, saya jauh-jauh ke Bali ya karena pengen makan ini nih, kuliner khas ayam betutu Gilimanuk ya. Jadi untuk menuju ke tempat ini gampang banget ya. Dari bandara kalian bisa mengikuti perjalanan dengan Trans Metro Dewata, turun di halte Tuban 5 ya, di depan pusat oleh-oleh Krishna. Tinggal jalan kaki sedikit, kalian langsung bisa menemukan kuliner khas Bali yang bener-bener saya favoritin ini, ayam betutu Gilimanuk. Mari makan. Dahsyat banget ya. Emang bener-bener lagi pengen makan ayam betutu langsung dari Bali. Mungkin saya bisa menemukannya di Jogja atau di Jakarta, tapi yang otentik rasanya paling pas ya langsung makan di Bali. Nice. Kalian lapar nggak ngeliat saya makan? Dan usai sudah video perjalanan hari ini, terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit.